Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya masih pakai masker ya, walaupun memang agak tidak nyaman, berulang kali harus membetulkan masker ya. Tapi kami sangat bersemangat sekali untuk tetap melayani dalam saat teduh ini, karena kami tahu ini kami kerjakan untuk Tuhan, dan semoga ini bisa memberkati saudara, membangun kebiasaan rohani ya, disiplin rohani yang bagus, yaitu saudara dan saya rajin saat teduh. Itu kerinduan saat kami ya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, biarlah sampai akhir kita menutup mata, kiranya Tuhan adalah Allah yang tetap menjadi Allah kita untuk selama-lamanya. Kita tetap menyembah Dia, tidak beralih daripada Dia untuk selama-lamanya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sampai akhir nafasku, Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terpujilah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Melayani-Mu Tuhan.
Ku mau menyembahmu, meninggikanmu, hidup bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, oh Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapimu, demikian kami rindu datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami tahu itu pun datangnya dari Engkau. Hati yang rindu menyembah-Mu sampai akhir hidup kami, itu datangnya dari Engkau. Karena pada kami manusia tidak ada sesuatu yang baik. Tanpa Engkau, kami akan jauh daripada-Mu. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat hidup. Karena itu sertai kami terus Tuhan, sehingga benar-benar seperti kata lagu ini, sampai akhir kami menutup mata, kami tetap melayani-Mu, tetap menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan Kau berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan, hari ini kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-9, ya. Puji nama Tuhan. Wahyu pasal yang ke-9. Sangkakala yang kelima. Jadi yang kemarin adalah keempat sangkakala yang pertama, ya. Ini mulai sangkakala kelima sampai sangkakala ke-6. Itu pada pasal 9 ini. Mari kita akan lihat bersama-sama. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan kepada mereka, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, ya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Wow, mengerikan sekali, ya. Ayat yang ke-7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya.
Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah mereka tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Puji nama Tuhan. Kami percaya ketika kita tadi membaca firman Tuhan bersama-sama, ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh ya di dalam hati kita. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang mungkin saudara sudah dapatkan hari ini. Tadi di pada bagian yang terakhir kita melihat ada orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak juga bertobat dari perbuatan jahat mereka. Padahal mereka sudah mengalami celaka yang demikian rupa. Ini sesuatu yang tentu menjadi pemikiran kita bersama-sama. Setelah Tuhan Allah menghajar mereka dengan luar biasa, di mana tadi kita lihat sangat ngeri sekali ya kalau kita baca ya. Gambarannya sangat ngeri sekali. Tapi ternyata yang menarik di bagian yang terakhir tadi, di ayat-ayat terakhir, yang saya yakin tadi saudara juga sudah baca, mereka itu tidak bertobat. Mungkin inilah yang namanya saat di mana Roh Kudus sudah diambil dari bumi. Ya. Karena kan firman Tuhan berkata, ya, sebelum pendurhaka itu datang, ya, kalau pendurhaka itu sebelum pendurhaka itu datang, pendurhaka itu antikris itu ya, itu kan ada yang menahan begitu istilahnya, sehingga mereka belum datang. Dan kalau yang menahan itu akan diambil, baru si pendurhaka itu akan datang. Kalau tidak salah demikian dalam kitab 1 Tesalonika. Ya, jadi itu kita bisa pahami yang menahan ini menurut saya adalah Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang membuat orang itu bisa bertobat. Karena memang firman Tuhan berkata, ketika Roh Allah datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa dan lain-lain. Jadi kita bisa sadar kita dosa, itu salah satunya karena kerja Roh Allah dalam diri kita. Dan kita bisa bertobat itu juga karena Roh Allah yang membuat kita sanggup untuk bertobat ya. Dan ketika Roh Allah itu diambil, sudah tidak ada lagi, maka tentu pertobatan itu menjadi sesuatu yang langka. Bahkan kita lihat tadi, bukan hanya langka, tidak bisa lagi seolah-olah bertobat. Sekalipun sudah dipukul sedemikian rupa, mereka tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bersama bahwa semuanya ini dari Tuhan. Kita bisa bertobat itu karena Tuhan, ya, karena Roh Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam diri kita. Dalam diri kita sebagai manusia ini tidak ada sesuatu yang baik. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Karena itu selama masih ada kesempatan, masih Tuhan beri kesempatan untuk bertobat, Roh Allah masih Tuhan berikan dengan begitu limpah. Mari hidup, berjalan berdampingan dengan Roh Kudus setiap hari. Ya. Berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari.
Bertobat dari dosa-dosa lama kita, bukan hidup dalam dosa, tapi semakin hari semakin bertobat. Karena memang hidup di dunia ini sementara loh saudara. Kita nggak bertobat, sampai kapan kita mau terus hidup dalam dosa? Buat apa kita terus hidup dalam dosa? Dosa itu hanya akan membuat kita malu. Dosa itu akan membuat kita sulit, membuat kita susah pada akhirnya. Ayo kita tobat ya. Kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk bertobat dan hidup semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita baca dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami tahu ketika kami dapat bertobat sekalipun, itu datangnya bukan dari diri kami, tetapi dari Engkau Tuhan. Engkau yang sudah berkasih karunia dalam hidup kami. Karena itu kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kami hati untuk mau bertobat, ajar kami, tolong kami untuk meresponi panggilan untuk bertobat itu Tuhan. Karena kami tahu Engkau lah yang mengerjakan hal itu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, saya persilahkan kita masing-masing untuk berdoa ya. Untuk pergumulan untuk ini orang-orang yang belum percaya Yesus ya, yang kita kenal mereka butuh keselamatan. Kita akan doakan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen di seluruh dunia, yang mana ada yang di antara mereka masih menderita siksaan dan aniaya sampai saat ini. Kuatkan mereka, kuatkan saudara-saudari kami ini Tuhan. Kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh lepaskanlah mereka Tuhan dari segala siksa, derita dan aniaya itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia. Limpahkan damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, jauhkan dari segala pandemi-pandemi lagi. Jauhkan dari segala kehancuran apapun. Tuhan, tolong Indonesia. Tolong agar pertobatan jiwa-jiwa banyak juga terjadi di Indonesia. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu di Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Ampuni kiranya kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kiranya Kau berikan kepada kami dan keluarga kami senantiasa hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu Tuhan. Cukupkan kiranya segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Kau memperlengkapi kami lebih lagi untuk kami lebih berkarya bagi kerajaan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa. Jangan biarkan ada satupun yang terhilang. Tapi biarlah mereka membawa jiwa-jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati untuk yang sakit saat-saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa jamah-Mu tetap sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dan bila ada di antara kami yang mengalami masalah, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, Tuhan, kiranya Engkau ampuni, Engkau tunjukkan letak kesalahan kami, dan Engkau Tuhan juga tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis,
yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa bagi pergumulannya masing-masing. Ya, kita akan doa. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.